dikalahkan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu setiap saat di sisimu. Dia menjagamu sepanjang umurmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, singkapkanlah supaya boleh mata kami semakin melihat Tuhan. Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang perkasa, dan Engkau tetap Allah atas seluruh planet bumi ini, bahkan seluruh galaksi yang Engkau ciptakan ya Tuhan. Tuhan, Engkau masih mengendalikan dan berkuasa atas semuanya, dan di atas segala yang buruk, segala malapetaka. Ya Tuhan, Engkau masih bekerja supaya pekerjaan-Mu itu mendatangkan kepada kekekalan. Engkau masih mengerjakan yang baik ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan lagi waktu ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan akan membuat menjadi jelas firman-Mu bagi kami. Dan bukan saja kami boleh mengerti, tapi supaya firman itu mengubah pola pikir kami, mengubah hati kami. Supaya firman itu membaca hidup kami Tuhan. Bahkan mengubahkan hidup kami sedemikian, supaya kami boleh sebagaimana yang Tuhan katakan. Dan kami menyerahkan hamba-Mu dalam seluruh keterbatasannya. Kami hanya mohon anugerah supaya kesempatan untuk memberitakan Injil, Tuhan memberikan pertolongan supaya bisa diberitakan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Mari Tuhan berkatilah setiap orang, layanilah setiap orang dalam keberadaan mereka saat ini. Tuhan berikanlah jawaban kepada mereka. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Ya, bahan ini saya khotbahkan di beberapa kesempatan. Kita melihat kembali Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, kita akan melihat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-30 di bawah tema yang sedikit berbeda ya, karena saya memilih temanya Tuhan mengetahui iman yang murni. Tuhan mengetahui atau mengenal iman yang murni. Iya, Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 30. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego.
Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahkan bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Iya, saudara-saudara, kisah ini bukan kisah yang tidak kita hafal. Ini kisah yang anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, dan orang dewasa, saya rasa sampai lansia juga tahu. Iya, bahkan kisah ini sudah sering dituturkan, diceritakan kembali kepada yang lain. Saya sebenarnya merenungkan 2 tema untuk ini. Satu, Tuhan masuk ke dalam perapian, tapi satu lagi yang melekat di hati saya adalah soal iman yang murni yang dilihat oleh Tuhan. Ya, jadi saya tak tahu bagaimana menggabungkan keduanya. Jadi saya pilih yang kedua saja, yaitu Allah mengenal iman yang murni. Iya, ada lagu yang pagi tadi saya ingat ya. Iman yang murni takkan goyang, gitu. Saya ingat tadi pagi lagu itu. Iya, jadi iman yang murni takkan goyang. Jadi kalau goyang
Berarti gimana? Iya, berarti diragukan apakah imannya itu murni atau tidak murni. Iya, kita tahu semua background daripada firman Tuhan ini. Bagaimana orang Israel yang dulunya berada di negara sendiri, mereka merdeka di situ. Tetapi iya, ketika mereka hidup di negeri sendiri, ketika mereka merdeka hidup, mereka melakukan whatever they want, apapun yang mereka inginkan. Mereka berdosa kepada Tuhan. Dan selalu dosa membuat Tuhan mengizinkan ya bangsa lain untuk menindas. Ya, dan kita tahu semua bahwa orang-orang Yehuda dibawa oleh Raja Babel ke Babilonian, tentunya ke daerah Babel. Hidup di tempat di mana mereka adalah tawanan. Hidup di tempat di mana mereka tidak lagi merdeka. Hidup dalam sebuah situasi yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, semuanya berbeda. Dan bahkan mereka dipaksa untuk mempelajari bahasa asing, bukan karena senang belajar bahasa itu, tapi karena diwajibkan untuk bisa mengerti bahasa di mana mereka tinggal. Iya, saudara-saudara, ini bukan suatu keadaan yang mudah. Tapi bagaimana orang muda ini ditambah dengan Daniel, ya memiliki iman yang faithful, yang murni, yang setia. Dan itu bukan mulai dari umur dewasa. Karena ketika mereka diangkat, ditawan, dijajah, katakanlah seperti itu, bahkan dibuat menjadi seperti budak, ya kan, tawanan terserah raja jajahan kan, seperti itu ya, terserah mereka apa yang dilakukan. Iya, tapi kita melihat ada yang sisa dari generasi yang jahat itu. Masih ada anak-anak, kok bukan orang tua ya, anak-anak yang mempercayai Allah, yang berani menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika raja memilih orang-orang yang mau dibayar ya untuk bersekolah gitu ya, disubsidi ya, gratis, mereka tidak membuang kesempatan itu. Kesempatan yang ada mereka gunakan untuk belajar. Tapi dalam belajar tentang semua pengetahuan yang diajarkan di Babilonia, kita melihat bahwa mereka tetap memegang apa yang mereka tahu tentang Allah. Iman mereka kepada Allah memang tidak goyang. Pelajaran demi pelajaran yang mereka pelajari di Babel tidak membuat mereka kompromi dengan kehidupan Babel, dengan penyembahan agama yang ada di Babel. Mereka benar-benar stand firm gitu, berdiri tegak dalam iman mereka dari sejak masa ya mereka mengenal Tuhan. Saya tidak tahu di umur berapa mereka pertama mendengar firman Tuhan, tetapi sebagai orang muda, remaja yang dibawa ke Babel, dikuliahkan oleh negara Babel yang menjajah gratis ya. Tapi dalam semua kemurahan Babel, dalam semua kemewahan Babel, dalam semua yang Babel tawarkan, satu hal yang tidak bisa digeser oleh Babel dalam hidup orang-orang muda ini, yaitu pengenalan mereka akan Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan tidak pudar karena bertambahnya pengetahuan yang lain,
bertambahnya bahasa yang lain dan semua yang lain. Iya. Dan bagaimana ya kok bisa iman mereka semurni itu di tengah generasi di mana orang tuanya tidak lagi datang kepada Tuhan. Sebab kalau mereka tadi memang benar di hadapan Tuhan, bukankah mereka tidak akan diizinkan Tuhan untuk ditawan? Tapi justru karena tidak lagi, berarti masih ada generasi sisa anak-anak ini imannya murni. Kalau itu yang dikatakan tentang Tuhan, dia memegang itu dengan teguh. Iya. Dan mereka memegang teguh itu ketika mereka juga sudah keluar dari negerinya. Ketika mereka berada di Babel, mereka memegang teguh itu. Dan nampak kemurnian mereka bukan pada waktu perapian ini saja, jauh sebelumnya. Ketika mereka diperhadapkan kepada makanan yang enak-enak dari hidangan raja. Tapi mereka memutuskan untuk simple life, hidup yang simple. Hidup yang sederhana dan tidak berdosa. Mereka memilih memakan makanan dari sayur-sayuran dan meminta penjenang raja, pegawai istana untuk menyediakan kepada mereka makanan yang dalam tanda kutip yang bisa mereka makan secara kepercayaan mereka. Iya, dan mereka memakan makanan yang simple tadi. Dan mereka tidak merasa, wah rugi. Ada makanan enak kok gak bisa dimakan. Bukankah ini kesempatan makan makanan raja ya, yang lengkap utuh gitu ya. Dan mewah dan delicious gitu ya di lidah. Tapi mereka memutuskan untuk hidup beriman, dan resiko hidup beriman itu sekalipun harus simple life, mereka tetap percaya bahwa Allah memberkati mereka. Bahkan mereka berani bilang, uji coba, silahkan berikan kami makanan itu selama berapa minggu, lalu lihat. Kalau keadaan kami lebih buruk daripada semua orang lain yang makan dari hidangan raja, ya, maka kami akan memikirkannya ulang. Tapi kalau ya pegawai istana ataupun penjenang raja tadi yang menyiapkan makanan, yang melihat bahwa keadaan kami lebih baik, izinkanlah kami selama tahun-tahun pendidikan ini, ya mungkin 3 tahun lebih ya, mereka dididik oleh Babel, dan dalam 3 tahun itu makan seperti itu, ya, dengan makanan pun mereka berani memuliakan Tuhan gitu. Tidak ada sesuatu dari Babel yang enak-enak tadi yang mencemarkan menurut iman mereka. Tidak mau mereka sedikit pun kompromi. Iya. Jadi ini ya, mereka memegang teguh siapa Allah itu, mereka memegang teguh firman Tuhan bahkan soal makanan. Iya, dan Tuhan melihat hati yang sedemikian itu gitu ya. Melekatnya hati mereka kepada Tuhan, padahal mereka orang muda yang punya selera besar tentunya. Orang muda yang ingin punya masa depan seperti apa. Tapi kita melihat walaupun masa depan tidak pasti, tidak ada sesuatu pasti di tanah Babel, di tempat di mana mereka ditawan. Tapi mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa Tuhan setia dan Tuhan menyertai mereka. Ya, bahkan dalam seluruh proses ya perjalanan iman, perjalanan hidup yang tak seperti yang mereka inginkan, karena siapa sih yang menginginkan untuk terjajah? Tapi dalam seluruh journey ya perjalanan hidup itu, kita melihat bagaimana mereka berketetapan untuk menyembah Allah, untuk mengikuti
ya, untuk taat, untuk setia, untuk tidak mencemarkan diri dari segala hal yang bisa mencemarkan rohani mereka juga tubuh mereka. Dua-duanya, mereka tidak mau dicemarkan secara rohani, tapi juga mereka tidak mau dicemarkan jasmani mereka. Kan bisa orang bilang, toh itu hanya makanan, it is only food, itu hanya makanan, so what? Jadi bagaimana gitu ya, walaupun itu cuma makanan, tapi mereka tidak mau. Bukankah banyak orang yang nggak semurni itu? Cuma minyak apa kok, minyak kem-kem katanya kan? Iya, cuma minyak. Kan minyak itu sekarang sudah tidak di Jambi, di Mantera. Nah, itu kan udah dijual di apotik gitu. Banyak pembelaan. Ya, bukan minyak-minyak saja, ya sembur-sembur buatan iblis. Ya, yang dijual memang tidak lagi pakai Mantera, tapi hak patennya kan tetap dari sana. Dan orang bisa berkata, it's only food. Itu kan hanya tawar. Itu hanya sesuatu yang kecil gitu. Iya, sesuatu yang kecil. Tapi firman Tuhan berkata orang yang setia dalam hal yang kecil, ya, ini dijamin kalau dalam hal kecil dia sudah terbiasa membuat keputusan yang memuliakan Tuhan, ya ketika hal yang besar, ya yakinlah bahwa dia akan memilih lagi keputusan untuk memilih apa yang benar yang memuliakan Tuhan. Ya, kenapa dalam pencobaan orang seringkali tidak bisa mengambil keputusan yang benar? Karena tidak terbiasa. Tidak membiasakan diri dalam hal kecil, dalam segala hal, ya, tetap memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Saya rasa disinilah salah kita, sehingga setelah kita besar pun membuat keputusan selalu salah-salah, ya kan? Daya tarik yang lebih tinggi adalah daya tarik yang bukan dari Allah tadi jadinya. Padahal kan bukan Allah yang menuntun kita kepada dosa. Bukan Allah yang menuntun kita kepada daging, bukan Allah yang menuntun kita kembali kepada gelap. Jadi kita melihat inilah tadi sejarah sebuah perjalanan iman, sebuah perjalanan hidup yang berat. Tapi di tengah keadaan yang berat, they choose, mereka telah memilih untuk menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan. Dan kita tiba pada ayat yang sangat menegangkan ini, karena muncul ya niat raja untuk membuat sebuah patung yang tingginya 60 hasta, itu hampir 30 meter, lebarnya sekitar 6 hasta, itu berarti sekitar hampir 3 meter, karena tidak persis 3 meter, 1 hasta itu 45 senti. Iya, almost, tapi tidak sampai 3 meter gitu ya. Dibuat patung ini luar biasa loh, bukan terbuat dari besi, ini terbuat dari emas. Wow, ini kan menunjukkan betapa kayanya raja ini ya. Iya, ada emasnya. Bisa dia buat 30 meter kali 3 meter dari emas. Berapa kilo emas? Iya. Tapi masalahnya kalau dia mau menunjukkan kekayaannya saja, dia buat patung menunjukkan kemuliaannya, itu terserah dia. Tapi masalahnya dia menginginkan pemimpin ini ingin membawa seluruh umat jajahannya kepada penyembahan berhala, besar-besaran. Iya, besar-besaran. Ya, kalau kita melihat satu wilayah sudah pindah dari Kristen ke agama lain gitu ya, ini besar-besaran usaha ini. Bukan satu kampung, tapi seluruh jajahannya, supaya apa? Ya, boleh menyembah kepada patung yang dia dirikan. Dan itu dibuat edik. Edik itu seperti sebuah surat ya dari raja yang diundangkan ke seluruh daerah jajahan. Untuk apa? Ya, supaya diundanglah seluruh orang-orang penting dalam kerajaan. Ya, kalau kita mulai dari gubernur, wali kota, ya, apalagi kepala desa, lurah,
kepling, ya kayaknya kayak gitulah. Semua ini orang-orang penting kerajaan juga tingkat menteri diundang semua untuk hadir di pusat kota Babel. Ya, dan akan ditahbiskanlah patung ini, dan diharapkan ketika segala jenis bunyi-bunyian yang ada pada waktu itu dihidupkan, dimainkan, semua akan sujud menyembah. Ya, ini suatu program yang luar biasa jahat bagi orang Yahudi tentunya, karena orang Yahudi kan tidak mungkin menyembah kepada yang bukan Allah. Ya, jadi kadang-kadang muncul tak terelakkan seperti ini. Ya, seorang pemimpin yang memasukkan apa yang dianggapnya baik supaya mereka semua menyembah kepada patung berhala itu. Dan pada waktu dibunyikan, benar ya, undangan ini kan didatangi, mereka semua betul-betul datang, nggak ada yang berani nggak datang. Dan ketika bunyi-bunyian ini pada acara pentahbisan itu, bunyi-bunyian ini dihidupkan, semua orang, ya tidak ada lagi yang berdiri tegak kecuali 3 orang ini, ya, yang ada di ibu kota Babel pada waktu itu. Ya, jadi mereka tetap berdiri tegak. Ini kan menjadi masalah. Mungkin raja tidak hadir juga di situ, ya. Dan orang lain yang mengatakan kepada raja, "Raja, di tengah kerajaan ini semua yang hadir, semua bungkuk, semua menyembah. Tapi ada 3 orang yang tidak." Iya, siapa itu? Oh, Sadat. Tapi dia berani melawan titah raja. Dia itu tetap berdiri tegak. Oke. Nebukadnezar bilang, "Mari kita kasih kesempatan sekali lagi, suruh mereka datang ke sini." Jadi raja pun ikut ke situ, ya kan? Dan raja bertanya, "Benarkah, ya kan, Sadrah, Mesah dan Abednego, engkau tidak menyembah kepada patung yang aku dirikan?" Iya. Dan raja mengatakan, "I give you one more chance. Saya kasih engkau kesempatan sekali lagi." Wah, ini berat ini loh. Nanti kalau dibunyikan lagi bunyi-bunyian ini, kamu bertiga harus menyembah. Iya. Keputusan-keputusan di masa lalu, dalam keadaan-keadaan yang juga berat, mereka telah memutuskan untuk menghormati Tuhan. Akankah sekali ini karena nyawa taruhannya mereka tidak akan menghormati Tuhan? Karena jelas Tuhan bilang, kalau kamu tidak sujud, kamu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala itu. Iya, ini taruhannya nyawa. Kalau dulu taruhannya belum nyawa. Ini taruhannya sekali, ini taruhan yang tertinggi, karena manusia selalu menghargai nyawanya. Itu sebabnya demi nyawa apapun dilakukan orang, berobat kemanapun, kadang berdosa pun demi nyawa. Iya, tapi apakah mereka akan menyayangkan nyawanya dan akhirnya mereka mau berdosa? Mari kita lihat kembali ayat yang sudah kita tahu tadi, ayat 17. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Bahasa Inggrisnya, "If you throw us," jika engkau melemparkan kami ke dalam perapian itu, ya Raja, itu terjemahan langsungnya, kami tahu Allah kami itu sanggup untuk melepaskan kami. Tetapi kalaupun nanti dia sanggup tapi dia tidak melepaskan kami, kami tetap tidak akan menyembah kepada patung yang engkau dirikan. Wah, ini jawaban yang luar biasa. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya daripada ini. "Jika engkau melemparkan kami ke dalam perapian itu, kami tahu Allah itu sanggup. Dia dapat melepaskan kami. Tapi kalaupun nanti dia tidak melepaskan kami, kami tidak akan berdosa. Kami tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku dirikan." Dalam kalimat itu kita tahu mereka punya iman bahwa Allah sanggup.
Tetapi di sisi lain mereka juga menghormati kedaulatan Allah. Bahwa dalam kesanggupan Allah, Allah nggak bisa kita paksa untuk melakukan yang kita mau. Tetapi Allah lah dalam kedaulatannya akan memilih apa yang dia lakukan. Sekalipun dia sanggup, apakah dia mau membebaskan ataukah dia akan membebaskan mereka dengan cara yang lain? Iya, maksudnya cara yang lain kayak mana? Ya kalau mereka terbakar, mereka mati kan mereka pindah untuk menetap bersama-sama dengan Tuhan. Itu kan bebas juga. Itu kan sembuh juga. Mengapa orang merasa kalau pindah menetap bersama Tuhan adalah kekalahan? Ya, orang tidak menjadi lusa pecundang ketika orang itu pindah untuk menetap bersama-sama dengan Tuhan. Itu kemenangan. Ya, kalau orang dipindahkan Tuhan dari dunia ini masuk ke dalam hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Jadi bagi mereka bertiga, sahabat kental bertiga yang sama-sama percaya ini, mereka punya satu konsep yang sama. Kalau Tuhan nanti membebaskan itu kemenangan. Tapi kalaupun tidak dibebaskan itu juga tetap kemenangan. Karena apa? Karena mereka, kalaupun mereka harus mati, mereka akan mati di dalam Tuhan. Dan mereka akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Kuasa Allah memang mampu mengerjakan apapun. Tapi kedaulatan Allah, apa yang terbaik menurut Allah, itu tidak bisa kita yang menentukannya. Berurai pun air mata kita, apapun yang kita lakukan, kedaulatan Allah soal kematian, ya, itu di tangannya. Dan jangan menganggap adalah suatu kekalahan kalau mati di dalam ketaatan. Jangan menganggap itu suatu kekalahan. Itu adalah suatu, ya, seharusnya itu menjadi satu kemegahan. Oleh karena bukan soal cara mati itu, tetapi bersama Tuhan itu yang menjadi satu kemegahan. Iya, jadi Sadrah, Meshach, Abednego tahu tentang besarnya kuasa Allah. Iya, tapi dia juga tahu kedaulatan Allah. God will choose what is the best for them. Apa yang terbaik untuk mereka. Sudah tibakah waktunya untuk menetap bersama Tuhan, tapi dalam keadaan menang, dalam keadaan beriman, dalam keadaan murni, tidak menyangsikan Tuhan, ya kan? Dalam keadaan yang faithful gitu ya, setia kepada Tuhan. Iya. Ya, jadi ini ada satu ketetapan dalam saat yang kritis. Kalaupun harus mati, kami memilih untuk taat. Kami tidak memilih untuk berdosa. Wah, ini pilihan yang berat. Karena orang lebih suka hidup daripada mati, bukan? Iya, demi hidup apapun. Ya, kenapa orang mau jual tanahnya untuk berobat kalau enggak demi hidup, kan gitu ya? Kenapa orang enggak mau lakukan segala sesuatu untuk hidup? Berarti hidup itu ya sangat berharga dan itu sangat penting. Iya. Tapi bagaimana bagi orang percaya? Apakah hidup itu tidak penting? Ya penting. Tapi kita tetap menghargai kedaulatan Allah. Makanya mereka bilang kalau Allah itu yang kami puja itu dia Allah yang sanggup. Tapi kalau dia tidak, ya tidak melepaskan kami, kami tetap ya menyembah Allah kami saja. Kami tidak mau menyembah kepada patung emas yang raja dirikan. Wah, berani nih sama raja ya, sama raja, sama pemimpin yang tertinggi, kan begitu ya? Iya, tapi melampaui realita yang ada, mereka sudah melihat Tuhan dan mereka memegang janji Tuhan di dunia bersama dengan Tuhan dan di dunia yang akan datang juga akan genap bersama-sama dengan Tuhan. Ya, makanya saya merasa enggak parah. Saya merasa tak perlu ditakuti kali mati itu gitu. Iya, karena takut kali kan. Ya, sehingga kita enggak berani lagi berbuat apapun gitu.
Ya memang bagian kita ya harus kita lakukan. Jangan pula aku tak takut mati. Ya seperti gereja inilah. Wah aku dilindungi Tuhan. Kalau berdoa nggak usah ngunci rumah. Ya itu iman konyol. Iya. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, kunci pintu itu, kan begitu ya. Iya. Kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Iya. Tapi kita juga harus ya memakai masker. Bukan memakai masker berarti kurang beriman. Ya, tapi orang yang enggak pakai masker malah bermain-main dengan Tuhan. Iya, itu yang saya lihat. Dia tidak menghargai ya apa yang dikatakan oleh pemimpin. Sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, why not? Kenapa tidak dilakukan? Masker kan gak ada hubungannya soal ke surga atau tak ke surga. Iya, dan tak ada penyembahan berhala di sana. Iya, tetapi kita melakukan bagian kita. Kita percaya bahwa Dia yang menjaga. Iya, iman yang murni takkan goyah. Dan mereka tidak goyah until the end. Dan berita yang paling luar biasa, saya merasa yang masuk ke dalam perapian ini adalah pre-incarnation of Jesus ya. Yesus yang sebelum dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ya walaupun ada terjemahan yang mengatakan malaikat Tuhan yang masuk ke dalam perapian. Ya bisa jadi antara dua ini, kalau bukan Yesus masuk ke dalam perapian ini sebelum kedatangannya menjadi manusia dalam wujud malaikat ya. Ya mungkin malaikat yang diutus, that's okay, no problem, yang manapun, yang penting bahwa ya ada yang masuk ke dalam perapian itu untuk menolong mereka. Orang yang melemparkannya karena panasnya api ini, saking geramnya raja tadi, sudah dilipat gandakan panas perapian ini 7 kali lipat. Ya, tentara yang paling kuat, yang paling sehat, melemparkan mereka dalam keadaan terikat ke dalam perapian itu. Tentara itu mati seketika. Waktu mengangkat itu mereka mati duluan. Berarti kan panas sekali lah api itu. Tetapi yang 3 ini yang menyerahkan dirinya penuh ke dalam tangan Tuhan, yang memiliki iman yang murni, yang tak goyah tadi. Apapun yang terjadi, kami milik Tuhan, selamanya milik Tuhan, di dunia sampai kepada kekekalan milik Tuhan. Mereka masuk ke dalam api itu dalam keadaan terikat, tapi di dalam raja sendiri melihat. Dia bilang, wih, bukankah 3 orang yang kita lemparkan ke dalam? Kok sekarang ada 4 ya? Yang satu kok kayak anak dewa. Kayak mana sih menggambarkan anak dewa? Berarti penampilan yang satu ini beda dari penampilan yang lain. Dan mereka tadi kan terikat, ini kok lepas. Iya. Dan akhirnya raja berseru, Sadrah, Mesah, Abednego keluarlah. Iya, yang keempat dia nggak berani panggil ya. Iya, maka keluarlah Sadrah, Mesah dan Abednego. Apa yang terjadi? Wah, siapa yang bilang rambut nggak langsung dilalap api, pakaian dan semua yang ada di tubuh mereka nggak langsung dilalap api? Ya langsunglah, kok bisa ya? Makanya raja pun tadi berkata, tidak ada Allah seperti ini yang sanggup melepaskan dari perapian yang menyala-nyala, yang sudah dibuat. Ya, diperbesar sampai 7 kali lipat panasnya gitu. Terkesan enggak Nebukadnezar ya? Terkesan. Iya, dia tahu Allah Babel tak bisa melakukan itu. Iya, dan dia melihat Allah Sadrah, Mesah, Abednego ini ya wajar ditaati sedemikian gitu ya. Sehingga dia enggak marah loh, mereka enggak taat. Iya. Setelah itu ya kan nggak marah, awalnya ya marah, perapian diperpanas. Ini dia nggak marah, iya bahkan
Iya, dia mengumandangkan dua hal. Yang pertama, di seluruh kerajaan di mana dia memerintah. Ya, jadi kita melihat juga unsur misi di sini. Di seluruh kerajaan di mana dia memerintah. Ya, Allahnya Sadrah, Allahnya Mesah, Allahnya Abednego ini harus dihormati. Harus dihormati karena tidak ada Allah seperti Allah ini yang sanggup melepaskan, yang sanggup menyelamatkan sedemikian, yang sanggup membebaskan sedemikian. Ya, dan yang kedua, dia membuat pengumuman yang kedua, siapa yang menghina, wah ini akan mendapat hukuman. Iya, lupa Nebukadnezar bahwa Allah akan menghukum siapapun nanti yang tidak akan menyembah dia pada waktu hari pengadilan diadakan. Iya, saya melihat drama penyelamatan yang luar biasa yang Allah kerjakan terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Dan kita melihat drama penyelamatan Allah dalam dunia ini. Dunia ini bukankah seperti perapian juga dibandingkan surga? Suatu tempat penderitaan. Suatu tempat di luar Eden di mana penuh dengan kekacauan dan berbagai-bagai kejahatan, penuh dengan berbagai-bagai maksiat, penuh dengan berbagai-bagai hal yang tidak benar. Tapi Allah masuk ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk melakukan penyelamatan. Siapa yang diselamatkannya? Orang-orang yang percaya kepadanya. Iman-iman yang murni dilihat oleh Tuhan. Pengharapan orang yang hanya kepada Tuhan dilihat oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita semua tahu Yesus sudah datang ke dalam dunia. Belum untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dunia saya umpamakan seperti keadaan yang buruk yang dialami ini tadi. Dan kepastian kematian itu nyata. Tapi Yesus datang ke dalam dunia supaya saudara dan saya tidak binasa dalam dosa, dalam perapian dosa, dalam maut, dalam hukuman. Apakah kita di bawah lindungan sayapnya sehingga kita juga tidak akan dimakan oleh api yang kekal itu selama-lamanya? Siapakah yang melindungi kita dari nyala api murka Allah yang akan datang? Siapakah yang melindungi kita dari maut yang adalah hukuman terhadap dosa? Dengan apa saudara bisa keluar dari murka Allah yang adalah maut itu? Bagaimana caranya? Apa yang saudara andalkan? Gereja GKMI tidak menyelamatkan, tapi Yesus yang menyelamatkan. Gereja ini adalah sarana di mana kita bertemu, tapi gereja yang sesungguhnya adalah setiap kita yang didiami oleh Roh Kudus Tuhan. Gereja ini tidak akan diselamatkan di akhir zaman. Ya, kalau langit bumi akan runtuh, gereja ini pun saya rasa runtuh juga. Tapi gereja yang sebenarnya yaitu orang-orang percaya yang dilindungi oleh sayap Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, akan hidup selama-lamanya. Adakah di antara kita yang masih terus berjalan dalam upah dosa yang adalah maut, yang akan membawa kita kepada murka Allah? Dengan apa saudara bisa dilindungi dari murka yang akan datang? Ya, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kecuali Tuhan. Sama seperti Sadrah, Mesah, Abednego, jikalau bukan Tuhan datang, mereka takkan selamat. Kita juga tidak akan selamat dari murka kalau Yesus tidak datang dan kita tidak berlindung di bawah sayap kasih-Nya
yang diulurkannya kepada kita. Seperti dalam cerita anak-anak tentang induk ayam yang melindungi anak-anaknya ketika api, ketika kebakaran terjadi. Memang induk itu mati, tapi anak itu semua setelah api itu berhenti, berlarian dari bawah kepak sayap ibunya karena hidup. Yesus sudah mati supaya kita bisa hidup. Dan hanya di dalam Dia kita bisa beroleh hidup yang kekal. Zaman ini tidak menentu, hari-hari ini tidak menentu. Seorang yang kita kenal 5 hari yang lalu, hari ini bisa sudah tidak ada. Tapi saudara-saudara, kemanakah kita? Kalau perapian yang menyala-nyala itu datang, kemanakah kita? Yesus adalah jawabannya. Dia datang dari surga, Dia memberi hidupnya supaya semua yang berlindung kepadanya, semua yang Dia lindungi akan hidup, akan selamat. Siapa yang Dia lindungi? Bukankah Dia berkata, barang siapa datang padaku tidak akan kubuang? Datanglah, dan Tuhan tidak akan membuang saudara. Tuhan akan merangkul, memeluk, dan menyelamatkan siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang hancur dan penuh pengharapan. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Datanglah pada Tuhan maka engkau akan hidup. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita. Lalu yang kedua yang perlu kita pikirkan, apakah kita telah memiliki iman yang murni? Kalau kita telah setia dalam hal kecil, maka ketika tantangan yang lebih besar, bahkan lebih besar lagi karena menyangkut nyawa, maka pilihan yang benar akan dipilih. Dan kalaupun harus mati, itu adalah kemenangan, bukan kebodohan dan bukan kekalahan. Bukan. Sekalipun kita tidak melihat Dia, kita percaya kepada Dia. Coba kita lihat sebentar 1 Petrus 1. 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus 1. Ayat 7 sampai ayat 9. Saya baca dari ayat 6, mungkin ini bisa ada gunanya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8 sama-sama, 1, 2, Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9 terakhir, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi ada suatu kegembiraan, sekalipun ada juga duka cita oleh karena pencobaan. Tetapi kita melihat di sini dalam ayat 8 tadi, walaupun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan. Dan ingat endingnya tadi pada pasal yang ke-7 bagian pertengahan, kamu memperoleh puji-pujian, kamu memperoleh kemuliaan, kamu memperoleh kehormatan pada hari
Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mati dalam ketaatan, memperoleh puji-pujian, memperoleh kemuliaan, memperoleh kehormatan. Wah, ini sungguh sangat luar biasa. Ya, memperoleh puji-pujian, kehormatan, kemuliaan. Itulah ending dari orang percaya. Iya, mungkin ada kita yang sudah lama merindukan itu, tapi ada orang yang tidak merindukan itu ya. Tapi inilah yang akan diberikan oleh Tuhan. Kehormatan, puji-pujian, kemuliaan. Walaupun entah dikasih nanti itu kita semua yang percaya, yang taat tadi, yang murni imannya. Mungkin kita letakkan seluruh pemberiannya itu ke bawah kakinya dan kita berkata, I am not worthy, aku tidak layak menerima semua itu ya Tuhan. Tapi Engkaulah yang layak untuk menerima semua itu. Jadi berapapun beratnya hari ini pergumulan, betapapun beratnya pencobaan, ini tadi pencobaan internasional ini loh, karena raja yang mengumandangkan tidak ada jalan keluar, mau lari kemana. Tapi kita melihat tadi di sini, saya melihat di satu sisi pembelaan Allah juga bagi orang yang murni tadi, masih diberi kesempatan untuk hidup karena masih ada yang Tuhan mau kerjakan. Tapi seperti yang Sadrah Mesa bilang, kalaupun Tuhan tidak melepaskan, iman kami tidak goyang, iman kami tidak luntur, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami tahu Dia sanggup menyelamatkan kami. Tapi kalaupun Dia nggak menyelamatkan, berarti sudah tiba waktunya bagi kami untuk beralih, menetap bersama-sama dengan Tuhan. Iya, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dia menjaga di dunia, tapi juga Dia menjaga sampai kepada kekekalan. Saya sangat senang tentang itu ya, di dunia dijaga, dipelihara, disertai, ya, ditolong, diberi jalan keluar ketika sesak, dihiburkan, dikuatkan, ketika hampir-hampir redup, iya, dihidupkan kembali, seperti itu ya. Dan sampai kepada kekekalan pun nanti, ya, Dia tetap menjaga. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut orang yang menjadi milik Tuhan dari tangan Tuhan. Tidak seorang pun. Bahkan tidak ada kesulitan, tidak ada apapun ya, kekurangan keuangan atau keadaan kena COVID atau apapun itu, tidak ada yang dapat melepaskan orang percaya dari tangan Tuhan. Iya. Dan kalau sudah waktunya untuk pindah, berbahagialah karena itu adalah kemenangan. Itu bukan loser, bukan kegagalan, bukan. Saya ulang-ulangi ini, mati di dalam Tuhan adalah kemenangan. Kemenangan, bukan kekalahan. Jadi kalau ada di benua yang lain, orang percaya ditangkap, dicuci otak, dimasukkan ke dalam penjara, itu bukan kekalahan. Mereka sedang menaati Tuhan, bahkan karena ketaatan kepada Tuhan bisa karena dicuci otak, nggak tahu lagi dia siapa dia. Tapi walaupun orang itu tidak tahu siapa dia, Tuhan kan kenal siapa dia. Tuhan tahu hatinya. Tuhan akan memuliakan dia pada waktunya. Pernah ada orang tua bertanya kepada saya, kayak mana nanti kalau saya kena penyakit Alzheimer, saya tidak ingat apa-apa lagi. Kamu bisa tidak ingat, tapi Tuhan tetap ingat. Dan Dia memegang kamu, bahkan ketika kamu tidak sadar, bahkan ketika kamu tidak ingat, Tuhan tidak melepaskan milik kepunyaannya sampai kepada kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Betapa besarnya masih kuasa-Mu bekerja
di tengah orang berdosa ya Tuhan. Sehingga sekalipun Yehuda di pembuangan, Engkau tidak meninggalkan, Engkau masih bekerja, Engkau terus bekerja. Karena Engkau-Nya maka ada iman pada orang muda itu. Karena Engkau-Nya maka mereka berdiri tegak ya Tuhan. Di tengah banyaknya pilihan menggiurkan pada zamannya, mereka berpihak kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Dan mereka menjadi suatu kebiasaan, kesukaan bagi mereka untuk memilih Tuhan dan memuliakan Tuhan terus dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka diperhadapkan kepada suatu keputusan yang akan fatal bagi nyawa mereka, mereka tahu manusia hanya bisa membunuh tubuh tapi tidak dapat membunuh jiwa, tidak dapat mengambil iman yang Tuhan sudah anugerahkan. Tidak siapapun yang dapat memisahkan mereka dari Tuhan. Dan kalaupun mereka mati, mereka tahu mereka akan menetap bersama-sama dengan Tuhan. Suatu kemenangan, ketaatan sampai ke ujungnya. Oh Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak membiarkan mereka. Engkau mengirim malaikat-Mu, Engkau sendiri masuk ke dalam pergumulan mereka. Tuhan, Engkau melihat hati yang murni, iman yang murni kepadamu. Dan Engkau membebaskan. Dan Engkau ya Tuhan membuat nama-Mu masyhur. Sehingga seluruh Babel mengetahui Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego adalah Allah yang benar. Sebenarnya bukan Allah Israel, Allah Yehuda saja, tapi Allah untuk semua bangsa. Supaya semua bangsa melihat Tuhan dan datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami. Kami mendoakan setiap orang yang masih akan masuk ke dalam perapian yang akan datang karena murka Allah. Kami berdoa Tuhan supaya mereka menyadari kegentingan keadaan itu. Dan mereka boleh melihat uluran tangan-Mu. Bagaimana Engkau mengembangkan sayap-Mu untuk melindungi. Sekalipun oleh karena itu Engkau harus mati. Bukalah mata setiap orang yang belum diselamatkan untuk melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Sayap Tuhan yang dikembangkan memeluk kami, mengasihi kami untuk menyelamatkan kami. Bukankah Engkau telah memberikan nyawa supaya kami hidup Tuhan? Karena itu kami berdoa supaya oleh pekerjaan Roh Kudus ketika kami mendengar firman Tuhan, kami sendiri pun boleh menjadi percaya. Percaya kami dikasihi. Wah, Tuhan datang untuk menyelamatkan kami. Dan jikalau hari ini saudara-saudara mendengar firman ini dan saudara belum selamat, sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan, datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tidak akan ditolak oleh Tuhan, tapi diterima oleh Tuhan. Datanglah dalam seluruh keberadaanmu, percayalah Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Seberapa besar pun dosamu, seberapa mengerikan pun hidupmu, inilah waktu keselamatan. Allah mengembangkan sayap-Nya melindungi engkau, supaya dosamu bisa diampuni dan engkau diselamatkan. Datanglah hari ini, jangan menunda-nunda. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa. Katakanlah kepada Tuhan, aku tidak layak diselamatkan. Katakanlah kepada Tuhan, tapi aku percaya Engkau mati untukku. Tuhan, selamatkanlah aku. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan supaya di tengah pandemi ini bertambahlah orang yang berlindung kepada Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah memberikan darah dan nyawanya untuk perlindungan, untuk pengampunan dosa, untuk hidup yang kekal, untuk
sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan selamanya. Tuhan, kami juga berdoa, mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami pencobaan-pencobaan, tekanan-tekanan yang berat. Kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, kami berdoa Tuhan supaya kami boleh belajar dari Sadrah, Mesah dan Abednego bahwa di dalam segala keadaan mereka meletakkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga, kami yang dalam kesulitan itu boleh tetap mempercayai Tuhan dan tetap berdiri teguh meletakkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penyayang dan Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan Engkau tidak sekalipun merencanakan yang buruk, yang jahat, karena di dalam Engkau Tuhan hanya ada kebenaran, kekudusan dan keadilan. Kami berdoa supaya boleh kami terus percaya, biarlah iman kami diperkokoh di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, baik untuk hidup di dunia ini, baik untuk hidup yang akan datang. Dan sekali lagi kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena penyakit ini, kami COVID ini, baik yang isolasi di rumah, baik yang masih di rumah sakit. Sekali lagi kami berdoa supaya Engkau melihat ini sebagai kesempatan untuk boleh iman yang murni itu Engkau peroleh, supaya sungguh boleh datang kepada Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dibersihkan seperti dimasukkan ke dalam perapian, supaya tidak ada lagi sesuatu antara Engkau dengan Tuhan yang belum beres. Tuhan, kiranya Engkau-lah memberikan kemurahan kepada saudara-saudara kami ini, supaya produk daripada keadaan ini adalah iman yang murni, hidup yang benar di hadapan Allah dan manusia. Dan kami berdoa juga untuk kesembuhan jasmani yang tidak sulit bagi Tuhan untuk memberikannya. Biarlah juga bukan saja anugerah rohani ini boleh diterima, tapi anugerah untuk kesembuhan fisik ini juga oleh kemurahan-Mu boleh benar-benar terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahkan untuk segala pergumulan yang lain. Oleh karena pandemi ini menimbulkan banyak krisis, Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang bekerja keluar rumah supaya Tuhanlah yang melindungi, dan untuk semua situasi finansial yang ada, semua kesehatan yang bukan sakit karena COVID pun kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan. Iman kami diperteguh dalam situasi ini dengan terus-menerus kami hidup dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Kami berdoa supaya kekuatan dari Roh Kudus akan menolong kami. Kami boleh menang, kami boleh sukacita, kami boleh bersyukur senantiasa, dan kami masih boleh tersenyum oleh karena Engkau-lah Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan Engkau-lah Allah yang memberkati setiap umat Tuhan dengan apa yang mereka butuhkan, baik firman, baik makanan, baik minuman, baik pertolongan-pertolongan Tuhan dalam bentuk yang lain, juga kesehatan. Kiranya Tuhanlah yang menganugerahkannya kepada kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak dan Roh Suci.
Tuhan memberkati semua, terutama yang di rumah ya, Tuhan berkati.